Redemptus itu rupanya kalau kuikuti, kasihan, dia hanya penjaga pintu, ruder, dia juga koster dan juga mengajar anak-anak. Jadi sebenarnya mengapa dia ikut ke ACI ini? Untuk sebagai pembantu dari Pastor Dionysius ini. Jadi dalam arti ini mereka berdua dan orang-orang lain juga datang, sebenarnya tak tahu bahwa hal itu akan terjadi. Namun akhirnya waktu itu Dionysius ketika mau dipenggal kepala mereka, Dionysius membuat salib dan memberikan absolusi kepada setiap orang karena mereka bertahan. Inilah, jangan kamu mundur. Sebenarnya kalau diteliti hampir semua mereka martir itu, tapi yang terkenal yang dua inilah. Dan mereka sebagai contoh di keuskupan kita luar biasa. Keuskupan lain tidak ada seperti ini. Jadi kita harus bangga, walaupun terbulu kita bangga. Dan pada tahun 1900 Paus Leo ke-13 mengangkat mereka menjadi beato. Satu langkah lagi mungkin jadi santo, mudah-mudahan ada tanda keajaiban 2 karena nama Redemptus dan Dionysius ini baru dibuat santo. Tadi belum ada rupanya. Sudah 100 sampai 200 tahun ya, belum ada. Semoga nanti kalau kita berdoa, siapa tahu ada keajaiban dan itu bisa menjadi santo. Para Bapak dan Ibu, kita berbangga Keuskupan Agung Medan ada pelindung yang jelas, bukan dari rasul sana rasul sini, tapi ada pelindung yang jelas di daerah kita. Bermarilah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya, pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, hari ini keuskupan kita merayakan pesta pelindungnya, yaitu Dionysius dan Redemptus. Kebetulan saya pula bernama Redemptus. Sebenarnya ada suatu kisahnya, karena ketika masuk ke biara, ada di atas kelas saya bernama Benedictus, karena sebenarnya nama baptis saya Benedictus. Jadi pastor mengatakan, pastor magister dalam satu komunitas maunya jangan ada dua yang bernama sama, tolonglah tukar namamu. Dan saya cari-carilah kisah, ada rupanya martir di Aceh. Akhirnya saya mengambil nama Redemptus, seorang bruder yang sangat sederhana, kerjanya hanya tukang jaga pintu, penerima tamu, dan mengajar anak-anak sekolah minggu. Itu aja kerjanya. Dan Dionysius lebih hebat. Itulah yang kita rayakan beberapa tahun yang lalu. Uskup kita Anicetus pergi ke pantai Ulele di Kota Raja, di mana mereka dibunuh dan menaburkan bunga di situ. Kita sebenarnya sudah memiliki tanah di sana, kita beli, tapi kita belum bisa membuat kapel di sana karena situasi ya katanya kurang pas. Jadi akhirnya Dionysius dan Redemptus sebagai beato, belum santo ya, diangkat menjadi pelindung keuskupan kita. Dan hari ini memang di Jalan Pemuda Katedral dirayakan jam 6.30 pesta ini. Mari kita mempersiapkan diri, semoga juga beato Dionysius dan Redemptus melindungi keuskupan kita agar selalu mengarah kepada kehendak Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita beruntung kita bilang ya, karena ada terbunuh sebagai martir di keuskupan kita ini. Memang lama juga baru ada muncul keinginan agar Beato ini, Dionysius dan Redemptus, diangkat menjadi pelindung keuskupan kita. Lama prosesnya, baru beberapa tahun yang lalu. Dan dia ini Karmelit. Ya, Beato ini, Dionysius dan Redemptus adalah ordo Karmelit. Karena itu waktu Aditya ada di Catholic Center ini, di lantai 7, itu adalah semua lantainya Dionysius dan Redemptus. Sehingga pernah dikatakan orang, karena saya di sini terus mulai dari dulu yang menjaga ini, katakan hebat juga keuskupan itu ya, kamu dihargai. Sehingga satu lantai namamu dibuat. Katanya, tak tahu dia bahwa Beatonya itu dibikin karena aku. Karena saya dulu mulanya di sini 2 tahun, tak ada orang siapapun, hanya radio. Tapi para bapak dan ibu, kisahnya sebenarnya memang selalu begitu ya. Kalau kita tahu penjajah Belanda dulu, dialah sebenarnya asal muasalnya mengapa orang ini dibunuh. Karena orang Belanda bertentangan dengan orang Portugis. Sebenarnya kalau Pierre namanya ini ya, Dionysius ini, dia ini orang Prancis. Ayahnya pelaut. Dan rupanya dan juga menjadi sangat tangguh dalam pelaut, dan dia sampai akhirnya pernah sampai ke Banten, ke Jakarta sekarang lah kan. Tapi kemudian VOC menghancurkan kapal mereka, dan kemudian dia kembali lagi. Dan si Dionysius ini memang dia mulai dari kecil, umur 12 tahun sudah jadi pelaut. Selalu naik kapal, semua saudara-saudara naik kapal. Dan dia memang sudah ahli dalam memetakan laut, ada petanya kan, dan itulah keahliannya dan sering dia dipakai. Kemudian dia masuk menjadi tentara Portugal. Dan pusatnya itu di Goa. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ke Goa, provinsi India, hampir 65% di sana Katolik. Di situ juga Franciscus Xaverius. Di situ dulu markas mereka rupanya kan. Dan kuburan dari si Dionysius sebenarnya ke sana. Yang terjadi ketika itu ialah Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh akan diganti dengan sudah diganti dengan sultan baru. Maka untuk perdagangan, Portugis mengutus ke Aceh lah untuk berdagang rempah-rempah. Ada beberapa puluh orang, 2 dengan kapal perang, 1 dengan kapal pedagang. Dan Dionysius rupanya pada waktu itu berumur 35 tahun dia, ketika dia menjadi pelaut dan menjadi tentara juga. Redemptus begitu tentara, entah kenapa mereka sudahlah meninggalkan ketentaraannya dan masuk biara, sama-sama biara di Goa Karmel. Dan disitulah mereka bertemu, dan karena ada perutusan ke Aceh, maka untuk awak kapal perlu imam. Dan keahlian Dionysius sangat perlu karena dia sudah sangat pandai membaca peta lautan, kemana arahnya dan seterusnya. Akhirnya dipercepat pentahbisannya. Umur 35 tahun dia masuk biara, kemudian baru 2 tahun sudah ditahbiskan. Tahun 1830 sekian lah ditahbiskan jadi imam supaya ada yang menemani pelaut ini. Dan rupanya mereka sangat disambut dengan bagus di kota Raja Olele. Tapi hanya tipuan yang dibuat oleh Sultan Aceh waktu itu, mereka diterima karena VOC Belanda. Saya selalu lo VOC kan, memang akal-akalnya busuk mereka ya. Mereka kecil sekali negaranya kan, 1 hari sudah bisa dikelilingi, tapi bisa kita dihancurkannya ya selama 350 tahun. Tapi begitulah, mereka sudah membuat infiltrasi lah ke Sultan bahwa orang ini yang datang sekarang ini, orang Portugis itu, lihat nanti ada imamnya, ada bruder, ada juga Fransiskan 2 orang. Mereka itu datang untuk mengkatolikkan Aceh. Aceh kita kenal sangat fanatik Islam kan, itu datangnya. Disambutlah dengan meriah, tapi langsung sudah itu mereka ditangkap. Dan akhirnya terjadilah itu, mereka dipaksa untuk meninggalkan imannya.
1 bulan mereka dipenjarakan, diyakinkan supaya meninggalkan imannya, tapi Dionysius tampil untuk membela mereka. Dan ada beberapa yang murtad. Dan kalau kita tahu ada di daerah Aceh sekarang seperti orang Portugis, satu kampung. Mereka inilah itu yang menjadi murtad, mereka tidak lagi Katolik dan keturunannya sekarang ada di situ, kampung Portugis, dan bahasanya pun masih agak mirip dengan Portugis. Jadi itulah tahun 1638 itu terjadi. Akhirnya apa yang kemudian terpaksalah dibunuh. Siapa yang tidak mau menjadi atau tetap bertahan menjadi Katolik harus dibunuh. Di tepi pantai lah mereka dibunuhi. Banyak 60 orang itu terbunuh di pembantaian. Tapi entah kenapa si Dionysius tak bisa dibunuh. Setiap kali mau dipukul atau mau pedang, mereka terus tercampak. Dan akhirnya diminta pasukan lagi ke sultan supaya datang lagi membantu. Datang pasukan. Kemudian Dionysius meminta kepada Tuhan, Tuhan biarkanlah aku mati sebagai martir. Itulah doa yang disampaikan malam sebelumnya. Dan datang ini pun ya pengkhianat Katolik. Ia sebenarnya dulu Katolik, dari Malaka menjadi pindah agama. Dan dialah yang memukul kepala si Dionysius dan memenggal kepalanya dan meninggallah dia. Tapi selama 7 bulan mayat-mayat itu tak pernah membusuk. Itu saksi. 1600 sekian ya saksi. Mereka sudah tahu, dilihat itu. Dan yang anehnya lagi, yang lain sudah dikubur, Dionysius dibuang ke laut. Dan tak pernah terbuang, selalu kembali lagi ke pantai besoknya. Akhirnya dibuang ke tengah hutan, kembali lagi ke tempat itu. Sesuatu keajaiban yang luar biasa, sehingga mereka sangat ketakutan. Dan kemudian akhirnya dipermisikanlah ke orang Portugis, karena kami tidak memusuhi Portugis, tapi orang ini yang Katolik ini yang kami musuhi. Akhirnya diizinkanlah dikubur secara baik-baik oleh mereka. Dikuburlah di pantai itu ya, di Olele. Dan sesudahnya rupanya mayat si Dionysius ini dibawa ke gua. Itu sebenarnya kuburannya di India. Dan itulah kisahnya. Tapi ada sesuatu yang istimewa kalau kita mengikuti Injil tadi ya. Memang kita ini kalau sebagai orang Katolik apa boleh buat kalau menjalankan misinya, dunia akan membenci. Dunia akan membenci. Karena kita bukan orang dari dunia ini, itu dikatakan oleh Yesus. Dan dalam surat Yakobus juga tadi dikatakan, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai pencobaan. Bagi kita yang melaksanakan apa yang diminta oleh Kristus, ketika kita mengalami pencobaan, sini sampai terbunuh ya, buatlah itu sebagai kebahagiaan. Nah inilah yang sulit. Hanya sedikit saja kita disentil oleh orang, terus sendiri sudah bisa ini mendendam. Sampai tak bisa tidur. Akhirnya dia yang mati, yang menyentil hidup dengan sehat. Kan? Karena kalau kita tidak merasakan itu sebagai suatu pengorbanan karena kebaikan kita, tapi kita melihat itu satu penghinaan kepada diri saya. Penting kali diri saya ini kan. Itu bisa. Itulah yang dikatakan di sini, bahwa kita bukan orang dunia. Redemptus itu rupanya kalau kuikuti, kasihan, dia hanya penjaga pintu, ruder, dia koster, dia juga koster, dan juga mengajar anak-anak. Jadi sebenarnya mengapa dia ikut ke Aceh ini? Untuk sebagai pembantu dari pastor Dionysius ini. Jadi dalam arti ini mereka berdua dan orang-orang lain juga datang. Sebenarnya tak tahu bahwa hal itu akan terjadi. Namun akhirnya waktu itu Dionysius ketika mau dipenggal kepala mereka, Dionysius membuat salib dan memberikan absolusi kepada setiap orang. Karena mereka bertahan, inilah, jangan kamu mundur. Dan itu yang membawa, sebenarnya kalau diteliti hampir semua mereka martir itu. Tapi yang terkenal yang dua inilah. Dan mereka sebagai contoh di keuskupan kita luar biasa. Keuskupan lain tidak ada seperti ini. Jadi kita harus bangga, walaupun terbunuh kita bangga. Dan pada tahun 1900 Paus Leo ke-13 mengangkat mereka menjadi beato. Satu langkah lagi mungkin jadi santo, mudah-mudahan ada tanda keajaiban 2
karena nama Redemptus dan Dionysius ini baru dibuat santo. Tapi belum ada rupanya. Sudah 100 hampir 200 tahun ya, belum ada. Semoga nanti kalau kita berdoa, siapa tahu ada keajaiban dan itu bisa menjadi santo. Para Bapak dan Ibu, kita berbangga Keuskupan Agung Medan ada pelindung yang jelas, bukan dari rasul sana rasul sini, tapi ada pelindung yang jelas di daerah kita. Dan kita bangga di situ, dan semoga Redemptus Dionysius selalu mendoakan kita. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Kami mau mengumumkan sumbangan yang masuk ke radio bulan Desember yang lalu. Dikirimkan melalui BNI 4.400.000, dari BCA 11.915.000, dari Bank Mandiri 4.860.000, dari BRI 5.580.000, cash yang kadang datang memberikan amplop kepada pastor 3.200.000. Jumlah totalnya 29.955.000 sekian, 30 juta lah. Jadi kalau kita kumpul para Bapak, Januari kita menerima donasi dari Anda semua 24 juta 100 sekian, Februari 29.970.000, bulan Maret itu 20.917.000, April di situ agak mundur 18.180.000, Mei 30 juta, Juni 27.256.000, Juli 26.150.000, Agustus 29.225.000, September 32.015.000, kemudian Oktober itu sangat banyak 37.398.000, dan November 29.955.000. Jadi untuk tahun ini para Bapak dan Ibu telah mendonorkan atau memberikan bantuan sehingga radio kita bisa tetap mengudara sebanyak 305.641.959. Terima kasih. Seperti biasa, Bunda Maria tersenyum kepada kita, kepada Anda pemberi. Banggalah memberi. Bukan karena Radio Maria miskin, tidak. Tapi kita bisa berpartisipasi bersama dengan Bunda Maria untuk mewartakan berita putranya melalui Radio Maria. Semoga Tuhan memberikan rezeki berlimpah kepada Bapak dan Ibu. Marilah kita, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur